Paling atas. Baca. Nggak boleh ada suaranya. Tuh yang manggil pelanggan gitu tuh. Paling atas. Ya. Ya. Bisa? Harus bisa. Saya mau omsetnya ke depan kayak Pak Roni, 600 juta per hari. Dagang sembako. Penyakit Bapak sembuh total. Tidak komplikasi kemana-mana, tidak kena kemat. Dan yang parah tidak boleh kena ke alat kelamin. Iya, hampir kena. Iya, soalnya kalau gula kemana-mana. Ke alat kelamin, ke jantung. Ada reaksi. Nah, paru-paru, ke mata, jangan. Kalau dikasih paha yang baru semangat. Kalau yang itu mah nggak ada reaksi. Nanti dikasih paha ayam boiler. Jangan jajan mulu ya. Ya. Iya, tapi enggak setelah umroh kemarin mah enggak jajan lagi saya. Ya. Enggak pernah. Enggak berubah maksudnya. Enggak kalau ada. Alhamdulillah Pak Haji, saya kagak pegang duit, boro-boro pegang duit 50 juta. Ada uang jarum coklat tapi ya Pak Haji. Saya bilang sebelum lagi bikin ruko saya, nggak punya duit dia maksa aku beli keramik aja pinjam 5 juta ke orang, ke mantan ibunya dia nih. Ya. Terus saya ngomong gitu, Cek, doain saya mau umroh. Ya. Umroh, aja nggak punya duit kan gitu. Ya. Tapi udah niat saya pengen gitu ya. Udah beresin aja ruko. Sampai sekarang belum beres Pak Haji. Nanti beres. Jadi nanti Bapak praktek Ibu RDA itu cair 10M. Amin, amin. Cair 10M. Ya, Pak. Nah, karena Bapak udah kena gula, jadi Bapak paksain hindari ML. Jadi Bapak kalau ML dibalik. Alat kelamin Bapak diemot. Nggak boleh dimasukin ke alat kelamin perempuan. Nggak bisa, nggak boleh, nggak boleh. Ada ilmunya, ada, tapi cair dulu 10M, nanti saya ajarin. Oke? Sip, cair 10M. Terkabul. Cair ya, 10M ya. Nanti dibagi anaknya ya. Amin Pak Haji. Iya dong. Tadi kiparnya ya. Iya. Cair ya, 10M ya. Cair ya, 10M ya. Amin, amin, Pak Haji. Itu. Makasih ya Su. Sip, cair ya 10M ya. 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 Ya, cair 10M ya. Cair. Ya, boleh. Boleh. Oh iya, boleh. Jangan ML dulu ya. Di mod aja, di mod. Beli ya. Ya, yuk tinggal di mana? Tinggal di Cikandes Serang. Cikandes Serang. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya nganggur. Belum ini. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya udah enggak ini Pak Haji. Kalau dulu sih banyak usaha. Dulu banyak usaha. Banyak. Kita agen ini grosir pakaian, kalau ini agen sembako. Dari 2010 cerita dulu lah bentar. Ya. 2010 ya pas 2013 terjun payung. 2015 Riado, Ya. Karu Kabumi. Ya. Pas lihat-lihat YouTube ada yang kata saya apa ini. Ya. Akhirnya tertarik dengan bangun jam 00. 00. Iya. Mandi, senyum dulu, mandi, baca Quran. 12 juz nggak kekejar, pertama 3 juz terus, alhamdulillah sampai kekejar. Bos tahu RDI dari mana? YouTube. Yang nonton YouTube duluan siapa? Oh, si bos. Kalau ini mah nggak percaya. Kenapa? Satu nggak pernah Megang HP. Apa? Nggak megang HP. nggak pernah pegang HP dari Oh, nggak mulai pernah. nggak mau, Oh, nggak mau. Kasih nggak mau.
Jadi nggak ada itu Bu? Nggak. WhatsApp SD, SMP, Nggak. SMA nggak ada? Nggak ada. Oh nggak ada. Paling kasih tahu. Apa? Nah kalau teman SMA mau reuni, SMP reuni gimana Nggak ngasih? ikut. Enggak ikut. Nggak ikut. Oh nggak pernah ikut Nggak pernah reuni ikut. SD, SMP, SMA nggak pernah? Nggak. Wah kita reuni mulu SMA ya. Orang kita kemarin ini mah. Kita ada WhatsApp grup SMA. Iya. Besok reuni. Kalau kita juga sama waktu di Sanawiyah gitu ya ada. Iya. Ini, kan ada grupnya. Ya ada setahun sekali. Besok saya reuni SMA. Ini mah nggak ada. Tanggal berapa ya? 27. 27 besok reuni di sini. Teman-teman SMA saya. Enak ya banyak temen lagi. Oh jadi Bapak yang nonton reuni, Iya, yang nonton terus YouTube. Kalau kita mau puter lagi seneng gitu ya. Nah ini kok istri mau dibawa ke sini, gimana ceritanya ngajaknya nih? Kesininya tertarik. Oh, Ikut Tertarik. sholat malam. Ikut sholat malam. Ikut sholat malam. Ah. Ikut ngaji. Ngaji, Quran, Quran gitu. Kalau yang lainnya mah ini nih nggak percaya, cuma Sidi yang terbalik dari mulai setahun lah ke sini. oh iya. Udah habis tahun, Pak. Udah setahun. Istri udah pakai seragam dibalik, Udah. BH dibalik. Balik. Oh iya. Udah. Nah ini sekarang maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu nih sekarang? Hajatnya mah satu pengen kan kemarin sempat rumah disita. Sama Pas- Bang. Pas ngejalanin ini Ini RDA ya. RDA-nya pas 3 bulan BPR. Nyitanya itu bukan dari pihak sita. Deketin mic ya bos. Dari ini apa Hercules itu apa? Grab. Oh grip. Serbu, diserbu. LSM, Pertama, Ormas. 4 orang mental, 5 orang. Datang hampir 50. Itu rumah tidurin depan. Nah, akhirnya selama kita keluar nggak bisa ngatasi ya kita keluar dari situ. Akhirnya rumah dia nggak nempatin, saya nggak nempatin. Bos nempatin, dia nempatin. Enggak. Enggak. Dia nggak nempatin, saya nggak nempatin. Saya kontrak Pak Ji. Oh Sampai bos sekarang. pindah. Pindah kontrak di perumahan. Oh ini Ormas ini yang ninggalin. Ya sekarang malah kosong. Oh kosong. Dari sini. Ormas nggak nempatin, saya nggak nempatin. Oh Ormas nggak nempatin. Nggak nempatin. Orang kemarin masih sidang pengadilan. Kan Oh. ada lelang sebelah pihak. Akhirnya dilawan lah pakai pengacara. Dia udah ganti 4 pengacara, kesel kali pakai preman kayak gitu. Oh pakai grip. Iya. Bukan ini ratus itu Pak Haji. Pasukannya. Iya. Pasukannya. Pasukannya. Iya. Pada pakai loreng-loreng itu. Iya. Wow. Kan dikiranya kita banyak pasukan. Tadinya kan saya mau nurun pasukan kata saya juga sama Ormas. Dia bener-bener penuh Pak Haji. Itu yang di depan dibayar, saya katanya dibayar tidur di sini. Bisa masuk pintu, saya dapat gede. Kalau mau didobrak pintu, sebenarnya itu di dalam, tolong-tolong ini kan ketakutan. Lurah juga nggak bisa ngatasin, polisian nggak bisa ngatasin, Nggak bisa. nggak bisa. Jadi polisi kalah sama Ormas Kalah ya. sama Ormas. Polisi kalah sama LSM ya. Kalah sama grip itu kalah aja. Makanya, aduh kata saya gimana? Mohon kan lurah tolong. Aduh saya nggak berani. Dia siap pertumpahan darah. Saya nggak mau ambil resiko kata Pak Lurah. Akhirnya ya kita keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Digembok sama dia. Sampai sekarang nggak dikepatin. Udah hampir 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Jadi perabot masih di dalam. Perabot Udah dikeluarin. dikeluarin. Minta waktu perabot dikeluarin. Kan ada warung. Ada rumah. toko, masih ada Satu toko, lagi. toko sembako, ada rumah juga. Seberang rumah. Berang rumah. Nah, berhubung ini udah nggak mau tepat di situ ya kita ngontrak perumahan, ngontrak tempat biasa kontrakan 70 meter berduyun-duyun lagi nikmatin itu Iya. Pak Haji kan syukurin nikmatin jalan. Iya, tenang aja bos. Kayak orang mana. Lepas. Kadang-kadang anak Pak Haji, yang kadang-kadang kasihan anak kan ya. Anak berapa semuanya? Anak semuanya 3, yang udah rumah tangga, ada cucu, Cucu 2. kadang-kadang rebutan kamar. Bos lahir tahun berapa? 70. 70. Iya. Ibu? 72. 72. Oh iya. iya. Jadi Persis. anak 3 yang udah berkeluarga, Keluar 1. 1, Iya. yang 2 belum. Belum. Yang pelaku yang kedua kerja, yang ketiga SMA kelas 1. Oke. Yang sekarang ikut di kontrak di depan lagi, kurang enak badan. Oh iya iya Jadi, iya. kontrakannya Pak Iwan, Pak Iwan. Oh iya 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 iya. Nah, hari ini nih. Pengen banyak duit Pak Ji, tajir Oke. melitir. Iya, Itu iya. udah terhina perasaan dari Biar 2008. masalah semua beres. Masalah beres Apa? semua. Masalah semua beres gitu. Masalah semua beres. Iya. Oh Kan iya. utang masih ini Pak Ji. Utang masih. Makanya kalau diam di rumah itu kan masih banyak ada yang datang. Godaan ya. Iya. Kalau di rumah godaannya banyak ya. Banyak ya. Nah, kalau boleh tahu nih, jadi aktivitas bos yang terakhir apa nih sekarang nih? Kalau Sebelum sekarang- KRDI hari ini.
kemarin sempat ikut-ikutan, kan dulu pernah jual di mobil. Heeh. Ya, ya sekarang kadang-kadang kalau ada yang nyuruh, ya itulah Pak Haji. Ikut, kalau ada yang nyuruh, suruh ngejualin lah kan gitu. Kemarin Nah. juga sempat. Sekarang bos praktekin ilmu RDAY bisa gak 3 aja biar manjur. Kalau bisa minggu ini harus cair. Harus. Paling lama bulan ini harus cair. Harus, Pak Haji. Paling lama 99 hari. Paling lama. Pengennya pulang dari sini cair Pak Haji. Harus. 10 miliar. Itu yang Ya, sering terngiang bisa. di hati. Bisa gak sih bos paksain praktekin ilmu RDAY yang bangun jam 00, senyum, berdua masing-masing. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud. Paksain baca Qur'annya 12 juz. Kok harus 12 juz Pak Haji? Karena udah dipraktekin sama sahabat Nabi, hajatnya terkabul semua. Kaya raya tajam melintir, namanya Abdurrahman bin Auf. Coba terangin, kenapa kok saya suruh baca Qur'annya 12 juz? Ya. Izin Mas ya. Iya. Iya, jadi agar hajat kita terkabul dan kita maksa ke Allah, maka kita juga harus maksa diri untuk bikin takjub Allah. Pak Haji menekankannya adalah dengan baca Qur'annya. Rangkaiannya itu rangkaian mulai bangun jam 00 tadi kan? Ya. Jam 00, senyum, Betul. ucap Anggap syukur, ada hajatnya di situ, Iya. mandi, Betul. sholat tahajud witir, baca Quran, menuju 12 juz. Kenapa harus itu? Karena kalau ada yang mencontohkan, memotivasi kita itu namanya sahabat Nabi itu Abdurrahman bin Auf. Jadi itu kan saudagar kaya di era Nabi itu, namanya Abdurrahman bin Auf itu menjadi saudagar dermawan. Apapun yang dia hajatkan, apapun yang dia ucapkan, apa yang dia pegang jadi. Bahkan saat hijrah dari Mekah ke Madinah, dia yang kaya raya tajir melintir di Mekah itu hartanya tidak dibawa, ditinggal semua. Tidak membawa apa-apa. Tapi begitu sampai Madinah, dikasih harta oleh Ansor, tidak mau dia. Dia hanya minta pasar di mana. Dengan kekuatan itu dia menjadi orang yang paling kaya lagi di Madinah. Apa yang beliau amalkan yang utama yang dia jalani untuk bikin takjub Allah? Dia baca Quran setiap malamnya 30 juz. Sehingga di cerita itu, di sirah, di sejarah Nabi itu, Abdurrahman bin Auf itu dijuluki manusia bertangan emas. Kampaknya pun terbuat dari emas. Dan contoh yang paling viral kalau sekarang ini, viral itu adalah saat panen kurma raya tidak laku dan jadi busuk, diborong oleh beliau, dibeli semua, disimpan di gudang. Beberapa saat kemudian Charger. datang orang yang cari kurma busuk. Untuk apa? Untuk obat. Harganya 10 kali lipat dari harga kurma normal. Kenapa? Karena butuhnya sekarang itu kurma busuk yang untuk obat. Kalau nunggu kurma sehat jadi busuk, lama nggak jadi obat. Karena obat rumusnya seperti itu. Nah, kita diajarin Pak Haji untuk sholat tahajud, Baca baca Quran. Quran. Dasarnya apa? Dasarnya surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Untuk itu semua. Jamnya berapa? Di situ ditulis oleh Allah di Quran itu. Bangunnya jam 1/2 malam, bukan 1/3, tapi 1/2, setengahnya malam, di tengah-tengahnya malam. Kenapa di tengah-tengah malam? Karena ini perubahan Gong. cuaca, perubahan iklim dari malam menuju
pagi Ambilin pokar swete 4. menuju pagi, menuju pagi. Inilah kita saat orang lelap tidur, kita malah bangun. Munajat kepada Allah. Tekanannya karena itu perintahnya jelas, bangun, sholat, baca Quran. Kenapa harus seperti itu? Allah sebutkan, sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya terhadap jiwa sangat kuat. Bahwa sesungguhnya bangun malam itu sangat kuat pengaruhnya terhadap jiwa. Ini pengaruhnya. Jadi jiwa kita jadi tangguh, tidak mudah menyerah, tidak mudah loyo, punya motivasi untuk sukses. Dan ini ada komanya. Komanya dan ucapannya, ucapan kita kalau yang melakukan tadi terutama yang baca Quran, karena kita kan melafalkan ayat-ayat Allah kan. Ucapannya menjadi mantap. Jadi apa yang lo jual pasti jadi duit. Lo jual beli mobil pasti jadi duit. Nah maunya gua, lo paksain baca Quran, kelebihannya apa? Apa yang lo pegang jadi duit. Apa yang lo ucapin jadi duit. Nah mau gua kayak begitu. Harus. Bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Nah lo pasti gitu. Kita kan kadang enggak. Gue dagang kok mundur ya. Kok gue dagang mundur ya. Kok gue dagang mundur. Gue kok dagang gak ada modal ya. Nggak. Modal datang sendiri. Modal datang sendiri. Caranya apa? Itu tadi. Paksain. Harus. Yang lo ucap jadi duit. Itu tadi dengan baca Quran 12 juz. Tadi mas sering berdebat, Pak. Apa yang didebatin? Berdebatnya kadang-kadang kan ini mah YouTuber ya. Kalau mintanya 10 miliar, kata saya Pak Haji kan kalau ini ada orang lindung kasih modal 10 miliar. Iya. Itu aja yang terhiang terus saya tiap minta itu putar Iya. itu. Iya. Sesudah alhamdulillah 999 ucap itu. Iya. Itu. Kan ini mah kan nggak pernah lihat YouTube. Dikasih kadang-kadang gimana gitu. Makanya ayo kita bareng lah biar Iya. Jadi 10 miliar, Bu. Dulu orang bilang aneh. Bos, Iya, aneh. lo dulu mimpi gak sih ada yang korupsi 1000 triliun? 1 triliun aja banyak, Bos. Apalagi 100 triliun ya. Sekarang udah gak kepake. 1000 triliun. anak masih ketawain kadang-kadang kan kedengar. Namanya sekarang kan ngontrak. Kadang-kadang kita keganggu kalau malam dinyalain mau baca Quran kan cucu kan Pak ini. Iya. Kadang-kadang ngaji kemana saya nih harus pindah kemana ngaji tempat. Kan kalau dinyalain kan ya baru bangun. Iya. Namanya ngontrak kan kecil. Iya. Aduh gimana kata ini terganggu sekarang nih. Kalau kemarin pas ada tempat gede bebas saya fokus. Pokoknya sampai Allahu Akbar berhenti sholat itu baca lagi Iya. sampai tanggal 6. Sekarang keganggunya nih ada anak-anak. Makanya kadang-kadang jam 3 udah katanya besok mau sekolah matiin lampu. Nah di situ makanya aduh gimana nih Bang. Tenang aja, Bos. Yang penting, Bos, yakinnya tingkat tinggi. Pasti gue punya rumah 1000 meter. Pasti gue punya rumah 1000 meter. Pasti gue punya rumah 1000 meter. Ada gak caranya? Ada. Lo paksain. Yang tadi kan baca Quran 12 juz. Ada kelanjutannya. Lo wajib 1 hari sholat tobat 68 kali sholat tobat. Emang ada contohnya Pak Haji? Yang tadinya orang terpuruk jadi kaya raya tajin melintir dengan sholat tobat 68 kali sholat tobat. Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki, sekarang kaya raya tajin melintir. Dia paksain sholat tobat 57, cair 21 M. Nah lo 68, nanti lo cair 10 miliar per bulan. Harus terangin. Kita membayang 18 dong Pak Haji. Nah tambahin. 18 biar dikejar. Sebab melihat YouTube 18 wah udah. Jangan. Dari yang 18 yang mana dominan? Mesti ada 5. Nah satu Yang jengkel lah. Iya. Yang jengkel kadang-kadang ini kan. Iya. Aduh jengkel marah. Cucu lagi gini mau ganggu. Ada jengkel nih. Iya. Ini. 1 10 10 10 10 10 5 50. Terangin. Ya. Jadi
kenapa Pak Haji mengharuskan kita sholat taubat? Itu ada alasannya, ada dasarnya. Satu, dasar. Yang kedua, pengalaman yang sudah dipraktekin oleh yang tadi sebutkan. Beliau praktekin 57 sholat taubat sehari, hajatnya terkabul 21 miliar. Bapak, Ibu bisa ngelihat di YouTube-nya beliau, testimoninya. Pak Nasrullah, sholat taubat cair 21 miliar. Ada. Waktunya? Nah, Waktu sholat tobatnya itu? ini motivasinya dulu ya, Iya. motivasi nanti sampai ke sana. Pak Nasrullah bebas kan, dia 57 ini. Oh ternyata ada yang mempraktekin, ada. Dan alhamdulillahnya teman dekat Pak Nasrullah, mitra bisnis beliau saat Pak Nasrullah terpuruk, beliaunya yang punya toko bangunan itu privat seperti Bapak Ibu ini suami istri datang ke kita. Itu teman dekatnya Pak Nasrullah. Pak Haji, Pak Nasrullah itu mitra kerja saya dulu. Saya punya toko bangunan, toko alat-alat bangunan dan kontraktor. Pak Nasrullah hutangnya ke toko saya dulu Pak Haji. Sekarang Pak Nasrullah sudah kaya raya, hutangnya lunas semua, asetnya menambah. Saya sekarang yang punya utang Pak Haji. Beliau datang ke sini. Jadi kita ya sudah kita kasih ilmunya seperti ini, dia praktekin. Yakin karena temannya juga sukses. Pak Nasrullah, teman dekatnya beliau. Nah, sholat tobat itu maksudnya kan kita membersihkan dari sifat-sifat yang negatif, Ibu. Sifat yang ini 18 di formula Pak Haji itu jengkel, ngeluh, sedih, Iya. komen, Ya, itu hampir semua gitu. cerewet, dominan lah pokoknya ya. Itu menjadi sifat negatif dan tentu kalau itu ada di dalam jiwa dan diri kita menjadi penghalang, penghancur ibadah kita. Ibarat contoh yang gampang Pak Haji sering contohkan, gampang banget itu kita logikanya segera masuk, ibu pasti suka dulu main namanya ular tangga. Tik, naik. Mau menuju ke ujung sana sudah tinggal 3 langkah saja, lemparan terakhir dapatnya Ular turun ke bawah. Jatuh, merosot lagi. Udah punya rumah, ngontrak. Yang tadinya kamar ada 2, 3, 1. Yang tadinya luasnya 150 meter minimal, sekarang tinggal 60, 70. Cuma 300 meter. Itu yang gampang logika, gampang gambaran kita seperti itu. Kena ular, kita turun. Apa? Karena ini tadi. Iya. Sifat negatif, sifat ular tadi itu racun. Maka apotek itu gambarnya kan gelas ular. Iya. Nah, meracuni semua. Kalau di pepatah apa itu peribahasa Pak Haji juga contohkan itu nilas titik tik, jengkel saja merusak susu sebelangkah. Rusak susunya. Contoh itu peribahasa dan contoh yang real terjadi hari ini. Tamu Pak Haji privat yang nomor 1 tadi. Dari Denmark. Asli dia di Denmark, suaminya Baru pulang. Denmark. Sampai ketemu di Portugal ya bos. Bye. Love you. Semua. Kesini 1 ya ucap syukur, yang kedua ada hajat yang menghalangi dia. Apa itu? Yang kemarin tanya Pak Haji gajinya anak, dapat suami clear, dapat orang Denmark dengan cara ilmunya RDAY. Semalam Pak Haji ya, prakteki malam pagi langsung deal nikahnya. Anak juga keguguran. Keguguran. Nah, Praktekin.
Hamil. Yang terakhir ini kenapa saya ulang lagi, karena ini tadi racun tadi loh Pak. Dia itu sudah deal, play, lamaran, sudah wawancara, sudah clear, sudah di approve, sudah di ACC, tinggal masuk kerja. Gajinya berapa? 100 juta ke atas. Yang kemarin 98 juta. Kalau dirupiahkan. Gara-garanya apa? Mesti ada gara-gara, Pak Haji langsung gitu kan, mesti ada sesuatu. Kenapa itu di reject oleh perusahaan? Iya Pak Haji, saya begitu sampai rumah di Sidoarjo bertengkar sama adik ipar. Jengkel. Wah, hebat. Nah, mbasnya nggak boleh jengkel sama cucu, nggak boleh jengkel sama istri, nggak boleh jengkel sama siapapun. Karena itu penggodanya. Iya, tiap hari. Jadi ini contoh yang logikanya permainan apa tadi? Ular tangga. Ular tangga. Yang kedua ada contoh real yang terjadi hari ini. Itu menjadi penghalang, penghapus langkah kita. Padahal udah tinggal masuk kerja, Bos. Tinggal masuk kerja, udah semua udah. Di reject. Kayak saya juga Pak Haji, kadang-kadang kan ada teman banyak pembisnis ya. Kadang-kadang malam udah mau deal. Tinggal besok, tinggal senyum lah. Besok ada aja penghalang, makanya ada apa di badan saya ini? Nggak ada, cuman kesel sama cucu. Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari satu Al-Quran yang kita wakafkan. Nggak ada. Memang kadang-kadang kan lagi enak-enak kita sholat, ini kadang-kadang kan cucu ya. Pukul sedang-sedangnya 4 tahun sama 2 tahun kan sedang-sedang ini. Lah orang lagi sholat depan ada sedikit, ya Allah. Makanya nggak itu. Ya, makanya Kalau tidur juga lagi ngaji kadang-kadang pintu kan. Wow, namanya gimana? Jangan sayangnya makin. Kadang-kadang kaget. Astagfirullahaladzim. Agak keras gitu. Iya. Makin enggak, aduh kata saya pakai apa ini? nanti dikasih Pak Haji nanti. Yang penting ini dipahami dan dipraktekin. Intinya sifat itu memang harus bersih Pak. Maka kita diajarin Pak Haji harus sholat tobat. Karena itu sifat yang sudah melekat mungkin di jidat, mungkin di pundak, di mana melekatnya di diri kita. Harus dibersihkan dengan cara sholat tobat. 18. Sifat itu niatnya satu-satu, bukan borongan. Saya niat sholat tobat untuk menghilangkan sifat 18, bukan, itu borongan namanya. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah, karena saya suka Jengkelan. Mulai nomor 1. Nomor 1. Gundah. Allahu Akbar 2 rakaat salam. Suratnya pendek-pendek saja. Yang terpendek Inna a'tohina Qul huwallahu ahad. Tapi kalau sunnahnya itu Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Terus saja enggak apa-apa. Jadi 18 kali salam. Satu diniatkan. Waktunya yang 18 habis maghrib sampai isya. Cukup. 1 jam paling lama selesai 18. Nah, itu kan sudah kita lakukan satu-satu. Yakinkan itu bersih dari diri kita. Tapi ambil 5 sifat yang dominan. Apa itu contoh? Contoh misal mikir, komen, ngeluh, jengkel. Berat ya. Buat anak-anak, nggak ada yang berat. Dan jangan sampai kita jadi beban buat mereka. 10. Jadi 50. Waktunya habis subuh sampai mau tidur. Dicicil. Boleh 5. Sholat wajib ya. Habis sholat wajib atau kapan saja waktu longgar. Boleh langsung 10 juga boleh. Tidak harus satu waktu. Yang penting 5 ini terlaksana untuk menggugurkan sifat dominan di dalam jiwa kita.
Kenapa harus kita lakukan? Biar bersih. Karena ini ada sambungannya. Kenapa Pak Haji mengajarin harus sholat tobat? Karena ini syarat dari Allah untuk diberikan harta yang berlipat ganda. Itu ada di surat Nuh 10, 11, 12. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, kata Allah. Jadi mohon ampun dengan cara apa? Sholat tobat. Balasannya apa? Fadilahnya apa? Hasilnya yang kita peroleh apa dengan sholat tobat kalau gitu bersih dari diri kita? Kata Allah, wa yumdidkum bi amwalin. Maka pasti aku akan lipat gandakan harta kalian. Bukan nambah ya. Bukan nambah tapi dilipat gandain. gandakan. Yang tadinya bos punya rumah 1 jadi 10. Yang tadinya nggak punya kontrakan jadi punya kontrakan. Yang tadinya nggak punya ruko jadi punya ruko. Itu dilipetin, bukan nambah. Kalau nambah mah 1. Ya. Tapi syaratnya tadi Bersih diri dari sifat yang negatif. Caranya dengan sholat tobat. Kata Allah, mohon ampun. Dekatkan diri pada Allah. Pasti. Yakin, harus yakin. Karena ini janji Allah. Innallaha la tuhliful mi'at. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Apa bisa Pak Haji saya hanya seperti gini? Pasti bisa. Yakinnya pakai apa? Yasin. Yasinnya di mana? Ayat yang keberapa itu? Hampir terakhir itu. Innama amruhu idza arada say'an ayyakulalahu kun fayakun. Itu harus kita tanam. Kalaulah Allah sudah berkehendak terhadap Bapak Ibu punya uang 10 miliar, punya tanah 1000 meter per rumahnya, mudah bagi Allah tinggal ucap kun jadi, maka fayakun, jadilah. Tapi kita harus bikin takjub Allah dengan tadi itu, 2 tadi. baca Quran sama sholat taubat. Alhamdulillah udah jalan semua, cuma Jumlahnya ya. Jumlahnya aja. Jumlahnya Ditingkatin ya. dan masih melekat. Jengkelnya. Cengkelnya. Ini pas ada ini aja. Makanya kemarin cucu dipindahin kontrak lagi. Pikiran jangan ngeganggu. Dekat. Karena Bab, aduh gimana kata saya ini keganggu, makanya jalan keluarnya gimana. Kan kalau kontrak kan cuma doain ya, udah rebutan ini. Kadang-kadang tidur ngampar. Pas baca Quran udah gelap kan gimana? Iya. Ya pakai HP. Kadang-kadang namanya udah 50, kadang-kadang ada leket. Iya. Tuh, jalanin. Matiin. Iya. Kita kemana? Lampu belajar, Makanya kemarin sempat ke dapur. pakai lampu belajar ini, lampu meja, Ya, paling lampu Ya, Justrunya bapak ini harus bersyukur dengan anak pengganggu. Kan ada ilmu RDI nyumpahin. Kayak saya nih punya anak namanya Fauji main air. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Ayo, awas. Kalau Fauji main air, papa punya Robicon. Punya Robicon. Walaupun gue ngajar begini, mobil gue Robicon. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Hummer. Ayo. Hummer harganya 5M bos sekarang bos. Walaupun gue ngajar begini, mobil gue Hummer bos. Bukan mobil Avanza, gue nggak pakai Xenia, nggak. Hummer bos. Kalau dia ngajar begini doang. Kalau orang bilang duitnya mana dari mana? Ada bos. Hummer. Nah, kenapa nggak anak yang rewel, cucu yang rewel, bos nggak sumpahin? Seperti saya. kata orang mau tahu. Sumpahin aja biar banyak duitnya saya. Iya betul. Saya juga begitu. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Toyota Alphard Velfire NIK 2025 warna hitam, putih di rumah, hitam di sini. Yang Alphard biasa juga hitam putih, jadi total Alphard gue 4. Begitulah bos. Keselnya Punya ya bos, nggak beli ya. Harus ngomongnya punya. Kalau beli lo nabung. Kalau nggak punya duit nggak punya. Jadi harus punya. Jadi ucapan adalah doa.
Pokoknya kalau dia rewel mulu, rumah kita pindah ke yang 1000 meter. Yang ada kolam renangnya, yang garasinya bisa muat mobil 10. Begitu. Jangan nang-nang Pak Haji ya. Setuju. Kenapa mesti nyebut kolam renang? Karena kita punya cucu. Rumah gue ada kolam renangnya, bos. Dan rumah gue 1000 meter. Nanti lepas, garasinya muat 10. Dan lu udah gak kerja lagi. Tapi duit ngejar kita. Jadi apa Pak Haji? Makelar kan banyak, bos. Emang makelar kerja cuma nemu-nemuin doang. Tapi makelar minyak, bos. Iya kan? Makelar minyak, migas, biar dapat duitnya triliunan, ya kan? Gitu. Yang sekarang mah makelar mobil nggak apa-apa ya, namanya juga belajar ya. Nanti enggak lah, makelar migas, minyak dan gas bumi. Jadi lo cuma nemuin antara penjual dan pembeli, udah lo dapat fee-nya berapa? 1 triliun, bos. Mantap. Nggak percaya, lo lihat yang sekarang pada di penjara ya. 1000 triliun. Emang tuh jadi apa? Makelar. Tenang aja, duduk manis, bos. Begitu. Nah, terakhir, bisa gak lu berdua kalau sholat jangan buru-buru selesai. Kalau udah sholat, bos sambil duduk 5 menit, paling lama 20 menit, lo angkat tangan, bermuhajat kepada Allah sambil lo berdoa, memohon, tapi mohonnya nggak ngeluh. Terima kasih Allah, terima kasih saya punya rumah 1000 meter, padahal belum. Terima kasih Allah, saya punya rumah yang isi mobilnya 10 unit, padahal belum. Karena di hadisnya tertulis orang yang angkat tangan bermuhajat kepada Allah mohon, itu Allah malu kalau nggak ngabulin. Coba ayatnya gimana, bos? Iya. Terangin, bos. Jadi ada hadis yang memotivasi kita untuk hajat terkabul itu, kata Nabi, Allah malu melihat hambanya yang mengangkat tangan memohon kepada Allah kalau tidak dikabulkan. Allah malu kalau melihat hambanya mengangkat tangan mohon kepadanya kalau tidak dikabulkan. Jadi kita bikin Allah malu dengan Nah tuh lo mengangkat ambil tangan. kesempatan itu. Berapa aja alhamdulillah udah. Kadang-kadang kita alhamdulillah dulu kan. Sholat, alhamdulillah 999 baru minta. Ya, tapi doanya nggak boleh minta. Doanya harus bersyukur. Terima kasih Allah. Terima kasih. Saya sudah dikabulkan punya rumah 1000 meter. Padahal belum. Terima kasih Allah. Terima kasih. Saya udah diberangkatin umroh sama istri, anak, mantu, cucu. Padahal belum. Cuma saya mengucapnya gini Pak Haji, pas alhamdulillah kan. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Dan karomahnya nakati Iya, itu benar. Pimpin Haji Dwi Santo. Pasti saya dapat uang 10 miliar. Betul. Pasti. Itu benar. Iya. Tapi ini mohon angkat tangan pada saat sholat. Doanya ini yang tadi gua ajarin nih barusan. Terima kasih Allah, saya udah dikabulin doa saya. Jadi angkat tangannya lebih tinggi Pak Haji. Ah? Angkat tangannya lebih tinggi. setuju. Kalau yang ngucap tadi nggak usah pakai angkat tangan. Sambil duduk boleh, sambil jalan boleh. Tapi kalau yang angkat tangannya seperti hadis Nabi, ulangi lagi bos. Ya. Hadis Nabinya. Jadi Nabi menyampaikan ke kita, memotivasi kita itu Allah malu, tanda kutipnya malu. Allah malu melihat hambanya yang mengangkat kedua tangannya mohon kepadanya, Allah tidak
kabulkan. Allah malu melihat hambanya mengangkat tangan mohon kepadanya tidak dikabulkan. Jadi kita bikin Allah malu dengan mengangkat kedua tangan. Bisa, harus bisa. Habis sholat apa? Tahajud apa? 5 waktu. Sholat 5 Habis waktu. subuh, habis duhur, habis asar. Enggak lah selama 5 menit, paling lama 20 menit. Masih di atas sajadah, ibu masih pakai mukena. Iya. Di atas sajadah, bos masih kondisi habis sholat. Jangan angkat pantat dulu. Bermuhajat dulu. Terima kasih Allah. Allah udah kabulin saya punya rumah 1000 meter. Terima kasih Allah. Padahal belum. Nanti Allah kebakaran jenggot di sana, bos. Lah, ini orang. Dikasih belum. Jadi lo paksain. Jadi berprasangka baiklah kepadaku. Kalau bunyi ayatnya ya. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik terus sama Allah. Nah nanti cara manggilnya ajarin ilmu centong. Jadi ini lanjutan dari afirmasi yang Pak Haji ajarkan habis sholat tadi. Ini namanya visualisasinya, nampak, kita tampakkan dengan pancingan uang ini. Ini kasih Pak Haji uang bibit, jangan dipakai belanja, disimpan aja. Kita panggil komunikasi dengan dia, dengan uang ini diajak komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 9 kali. Fatihah. Kemudian ucap yang seperti Bapak ucapkan tadi, atas ridho Allah dan karomahnya anak yatim RGAY Kandang Bek pimpinan Bapak Haji Dusanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar dengan wasilah yang saya lakukan seperti ini, Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Langsung diajak komunikasi, diundang. Ganteng, 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 ganteng datang ya, datang, masuk ke kamar saya sini, masuk ke kamar saya sini, masuk ke rekening saya juga boleh, masuk ke rekening saya, masuk ke rekening saya, masuk ke rumah saya, datang ke sini, ajak temanmu sebanyak-banyaknya, ajak temanmu sebanyak-banyaknya, undang, 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 ajak, panggil temanmu sebanyak-banyaknya, datang ke rumah, ke kamar saya sini, datang, saya lagi butuh uang 10 miliar, saya butuh uang 10 miliar, ajak ya temanmu sebanyak-banyak, sambil dicentongi, diulang berkali-kali. Di saat itu tadi habis kita afirmasi, ajak berulang-ulang, tadi minimal 5 kali, tapi jangan di masjid. Iya. Iya. Makanya pas sholat tahajud aja ya. Hah? Pas sholat tahajud aja ya. Sholat. Coba kalau sholat di masjid kan Ya di rumah lah ya, pokoknya di rumah bertahajud boleh. Waktu ini kalau munajatnya di rumah, kalau munajatnya di masjid, ya nggak usah dibawa, centong sama uangnya. Karena kan Viral nanti. kontrakan kan pintu masjid kontrakan ini tampil kan Pak Haji, sebelum ini harus ya, saya lalu tampil gitu ya di masjid. Iya. Kalau mau ini kayak apa kalau Hajat di rumah kali sholat. Ya, pas habis sholat di rumah. Pasti bisa. Pas Yakin. Habis sholat 5 waktu. kita Pokoknya sering maunya- lihat YouTube jadi udah hampir semuanya hampir jalanin. Pokoknya Hampir maunya jalan. saya, Bapak bikin takjub Allah. Balasannya pasti Allah bikin takjub Bapak dan Ibu. Ibu dan Bapak bikin takjub Allah. Balasannya dari Allah, pasti Allah bikin takjub Bapak dan Ibu. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub Bapak dan Ibu? Orang Bapak dan Ibu belum bikin takjub Allah. Udah, ya udah ulangi lagi. Udah, ulangi lagi. Sampai kapan?
Ya sampai terkabul lah. Ulangi lagi. Itu kan orang, saya udah baca Quran, tambahin. Saya udah salat taubat, tambahin. Saya udah berdoa lagi. Saya udah berdoa lagi gitu, Bos. Kayak Pak Prabowo. Maju jadi wakil presiden. Gagal, bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa, gagal, bangkit lagi, ijab lagi. Gagal jadi wakil presiden sama Sandiaga Uno, bangkit lagi, ijab lagi. Jadi presiden sama Gibran, jadi. Jadi berapa kali dia bangkit? 4 kali. Kita baru sekali dari rumah pindah ke kontrakan. Ya kan? Pak Prabowo berapa kali? 4 kali. Jadi wakil presiden gagal. Jadi presiden gagal. Jadi presiden gagal. Yang keempat baru jadi. Sekarang dari rumah pindah kontrakan. Kan baru sekali. Bangkit lagi. Kalau kita mau Pak Haji happy kayaknya mah. Kadang-kadang anak yang sering ini kan banyak keluh gini nih ya. Panas katanya kontrakannya, rebutan kamar, gini. Kadang-kadang kita ya istighfar kadang-kadang. Iya. Anak kalau kita makan udah Iya. kebal lah kasih udah Iya. tahun berapa udahlah saya nikmati kata Pak Haji, syukuri nikmatin jalan. Iya. Jalan Iya. ada udah makan nggak makan udah. Anak kadang-kadang gini. Kenapa nggak nyumpahin Itu dulu, ilmunya RDAY? Belum itu. Pokoknya kalau kamu ngucap lagi, Dek, Papa punya rumah 1000 meter. Pokoknya kalau kamu ngucap lagi, Dek, Papa punya duit 10 miliar. Justru kita butuh si bontot nih ngucap lagi yang kasar. Kesempatan kita nyumpahin. Ya betul? Karena kalau nggak ada objeknya, lah gimana lo mau nyumpahin? Sedangkan cucu kan kebetulan punya mantu orang Bima. Makanya orang Bima sering dipakai buat apa tukang pagi apa ya. Kan cucunya kayak nempel. Bener kata saya kayak anak 3 ngebandel kayak gini. Bener. Itu aku apa? Tendang apa? Laki-laki semua kan sering. Aduh, kayak apa kadang-kadang udah biarin lah. Makanya yang laki-laki nggak kuat. Kemana saya mau pindah kontrakan katanya. Pulang kerja baru tidur, pintu dipukul-pukul. Dibentak, malah lebih kencang. Iya, anak yang laki kan kerja, kadang-kadang kerja malam pulang pagi. Iya. Tidur. Pakai apa? Pintunya tuh kan berisik, marah, makin kencang. Sampai dicewer kadang makin. Kata saya ini. Justru bos nyumpahin dong bos. Itu objeknya. Nah sekarang harus sumpahin terus. Iya nyumpahin, tapi yang keluar yang positif ya. Punya rumah 1000 meter, cair 10 miliar, punya Pajero, punya showroom mobil. Itu yang diucapin bos. Ji, awas ya kalau kamu main air, Papa punya mobil Isuzu Elf Long 11. Elf gue 11 loh bos, long gue. Banyak bener. Iya lo lihat kan? Udah lihat belum? Udah Lino ngeliatinnya Pak Haji. Banyak amat mobil. Lino ngeliatnya Lino. Banyak amat tuh saya mobil ini. Dari mulai Jimny sampai. Punya kita semua. Bukan punya tamu. Iya betul? Bukan punya tamu. Jadi kalau bos datang, wih mobilnya banyak. Itu punya kita semua bos. Ada Jimny, di bawah ada VW Kodok, ada Fiat, ada Isuzu Elf Long, ada Jeep Mercy. Saya mah kaget bener. Kemarin pas Ramadan 3 hari, sekali ini Pak Haji saya. Pikir pas dapatkan pengen 40 juta itu. Pas Ramadan 3 hari saya kesini Pak Haji. Pak Haji kan belum Sakit. Akhirnya kita Sebulan, 2 bulan. 10 juta, 1 juta aja buat Iya. potong sapi. Iya. Udahlah pulang mah. Nah, pas kemarin WA udah Pak Haji. Udah makanya cepat-cepat kesini. Nah bisa gak nih sekarang ibu atau bapak bebas atau dua-duanya pada saat lihat kondisi rumah anak maupun cucu mancing jengkel, kesempatan kita nyumpahin. Tapi yang positif. Negatif saya nggak mau. Coba kalau saya ngomong gini, Foji, awas. Kalau Foji main air nanti kepleset. Ya awas kepleset. Kepleset gak? Kepleset. Kita lagi yang repot lagi bawa ke rumah sakit. Bawa lagi kita ke patah tulang. Ya kan ngurut. Itu mamanya ya yang sering nyumpahin gitu. Kalau saya jengkel ya. Nakal, awas lu. Kalau mandi apa Mandi. main air. Jatuh lu. Ibunya yang ini. Kadang kita yang bentak. Wih jangan gitu. Jangan. Lupain, saking jengkel kali ibunya juga.
Kata saya, aduh apalagi saya. Jangan. Aduh. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air nanti listriknya bayar mahal. Bener, listriknya bayar mahal. Tak tek, tak tek, tak tek, tak tek. Nah, justru kita bersyukur sama cucu kita. Terima kasih ya. Papa bisa jadi punya rumah 1000 meter gara-gara kamu. Kita harus peluk dia, bos. Karena wasilahnya dia kita punya rumah 1000 meter. Tanpa beli loh, bos. Karena nyumpain. Pak Haji, udah ada contohnya belum sih anak yang nakal? Saya sudah coba. Contohnya. Orang terkaya. Iya, itu sumpah yang negatif kabul. Sumpah yang positif pasti juga kabul. Maka pakai aja sumpah yang positif. Contoh ibunya Syekh Sudes. Imam Masjidil Haram yang Sudes sekarang. Kecil itu suka main pasir, padang pasir kan. Pulang megang pasir, ibunya masak untuk tamu, ditebar di makanan. Pasirnya. Kalau ibu kira-kira, wow, marahnya. Masak di penggorengan, Pasti. bawa pasir. Coba, sumpahnya Ibunya. Syekh Sudes, Sudes, kalau Sudes nakal seperti ini, besok kalau gede biar jadi Imam Masjidil Haram saja. Jadi Imam Masjidil Haram. Dan ada di TikTok, ada di YouTube. Itu testimoninya ibunya Syekh Sudes. Sampai sekarang. Sampai masih sekarang. jadi. Rumahnya kaya raya tajir melintir. Dan yang jamin Raja Arab. Imam Masjidil Haram. Syekh Sudes. Kabul. Benyamin Sidul Benyamin Sueb. itu tidak ada di transkrip. Marah. Tidak ada di skenario. Skenario nggak ada. Ucapan yang si Babe itu kata Sidul. Babe Sidul. Benyamin Sueb. Dul, kau ini sudah menghabiskan tanah sawah, sudah saya jual untuk kuliah biar pinter jadi insinyur. Jadi insinyur, jangan jadi tukang oplet mulu. Sekali-kali jadi gubernur apa? Jadi gubernur Banten. Jadi gubernur. Walaupun jadi wakil gubernur, akhirnya jadi gubernur Banten. Sekarang kan jadi wakil gubernur, nanti pasti jadi gubernur. Pasti. Kok gitu Pak Haji? Lah kan diucapin nama si Benyamin tuh. Di itu. Coba, ekspres kalau dilihat di YouTube coba, ekspresinya kan marah juga dia. Ekspresinya serius, marah. Tapi ucapan adalah Doa. Jengkel diucapkan, dikeluarin, ucapkan yang baik. Itu kalau marah, harusnya Benyamin itu kalau beneran marah itu kan, kamu ini semua sudah dijual untuk biaya kuliah, jadi insinyur, masa jadi itu, bikin saya bangkrut saja. Bangkrut. Kalau marah kan begitu ujungnya. Tapi enggak, Jangan, bangkrut jangan. jadi gubernur. Itu. Jadi dong gubernur. Sekali-kali jadi dong gubernur. Bener loh. Walaupun bukan di sinetronnya itu jadi gubernur, di kenyataannya jadi gubernur. Karena kan bisa merembet kemana-mana tuh kalau doa. Melebar. Ibaratnya rembes. Nah, coba bos sebutin. Pada saat bos ucap rumah 1000 meter, itu kan bisa terkabul bos, juga terkabul 1000 meter. Anak-anak si bos juga punya rumah 1000 meter. Kok gitu Pak Haji? Lah kan gue ngalamin. Gue ngalamin. Dan ini ngalamin. Waktu dia sebelum ke RDAY, kontrakannya berapa pintu? 6. Setelah dia praktekin ilmu RDAY, kontrakannya berapa pintu? 21 pintu. Iya kan? Haji Marco namanya. Haji Marco. Nah, sebelum ke RDAY, rukonya nggak punya. Nggak punya. Dia praktekin ilmu RDAY, rukonya sekarang 15 pintu. Nah, kalau Haji Marco bisa, saya bisa. Bapak harus bisa dan pasti bisa. Justru kita bersyukur sama anak kita si Bontot, sama anak kita yang laki pulang kerja, sama cucu kita. Itu objeknya kita untuk hajat terkabul. Karena kan dengan dia pemicu, jadinya kita nyumpahin.
Ributnya makanan sama kakaknya tuh ya, yang sekarang rumah tangga tuh. Malah kemarin berangkat juga. Kayak ucing-ucingan saya mah. Buru-buru. Tapi dia kakak. Yang kerja akhirnya kan kakak ini kan namanya dia yang sekarang terus terang aja kalau gajian yang ngasih nggak, yang nanggung lah. Kata saya kalau yang perempuan kan ngajar juga kan masih honor. Sebulan 3 bulan ngasih 100.000. Cucu. Yang ini mah yang laki tiap bulan kan lumayan 4 juta ngasih. Malah dia yang mau kabur laki-laki udah nggak betah. Kontrakan itu keganggu. Keganggu kadang-kadang motornya di ini. Sudah pokoknya udah benar-benar sedang anak 4 tahun kan laki-laki. Iya. Pokoknya Pak, Bapak bersyukur dengan adanya itu kesempatan untuk nyumpahin hajat terkabul. Setuju gak? Tanpa Bapak harus ngobjek. Tanpa Bapak harus ikut usaha ini, usaha ini. Buat apa? Itu aja. Manfaatin. Jadi kalau ibu nggak sempat nyumpahin Bapak, sehari berapa kali siji biar manjur? Minimal 9 kali. Kesempatan nyumpahin 9 kali. Kalau yang duduk 5 kali sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Terima kasih Allah. Allah udah kabulin saya. Saya bisa punya rumah 1000 meter. Terima kasih Allah, terima kasih. Padahal belum. Tapi yang nyumpahin, nyari mana nih? Ah cucu nih. Ah si bontot nih. Ah nih yang laki nih. Gitu. Nanti kita bersyukur sama cucu. Cucu ayo dong pancing. Kesempatan nih gue mau nyumpahin. Pancing ya cucu bener-bener. Datang main petasan. Kadang-kadang kamar petasan. Kemarin terus pokoknya bener. Ya Allah makin sampai gini. Kata saya waduh bener ada turunan nih. Kan orang Bima ya lakinya. Bapaknya. Kata saya banyak orang Bima juga pakai tukang nagih kan eksternal apa kan ya. Orang-orang gitu. Nurun kata saya darah dagingnya. Ya omong nggak kena omong makin gak makin kenceng. Oh kalau saya makan anak cuma udah diem ini apa ngeliatin. Dasar lu anjing lu. Ngomongnya kayak ditanya. Kalau ngomong bangsat lu masih 4 tahun. Kalau ngomong kadang-kadang sudah Gampang Bu. Ibu colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya dia. Ngomongnya halus. Kalau tanpa sepengetahuan ibunya ya. Jadi ini neneknya kan. Nah, ngomongnya halus. Ngomongnya halus. Sesering mungkin Bu kalau pas dia lagi tidur. mah lihat di YouTube. Pokoknya anak dilangkain. Yang laki mah yang gede juga sering dilangkain terus kerja alhamdulillah gitu sore. Langkain juga gini ya dilangkain dia. Iya. Pak, Bu, tamu saya anaknya dilangkahin, alhamdulillah diterima di SMA Taruna di Malang. Anaknya dilangkahin, alhamdulillah anaknya diterima di UI Kedokteran. Ya betul? Ya. Mamahnya sekarang Kapolsek Megamendung. Perempuan Kapolsek Megamendung. Ya alhamdulillah dia ucap syukur. Nah, habis. Masih celana juga nurut semua. Yang laki yang ini udah celana semua balik sudah. Iya, cadam dibalik wajib ya. BH juga dibalik ya. Iya. Sekarang masih udah jalanin. Apa untungnya Pak? Udah jalanin kalau Jalanin. udah, Kita rezeki ada aja. Udah jalanin. Sekarang sudah celana balik. Kemarin apa celana balik saya ditangkap katanya di Tangerang. Kenapa? Motornya kena knalpotnya berisik. Ya itu mulai lagi. Kata Pak suka lolos aja. Udah belum waktunya. Belum waktunya, tenang aja, belum waktunya. Banyak kok. Kemarin saya dapat tamu dari Cirebon, dia ucap syukur anaknya kedokteran, anaknya di kuliah di Semarang, cadamnya dibalik, BH dibalik. Baru belajar naik mobil, mobilnya masuk ke dalam kolong tronton. Mobilnya hancur, anaknya sehat, nggak ada pun, cuman baret sedikit. Orang Banyu Asin pakai cadam dibalik, BH dibalik. Pacarnya, anaknya pakai cadam dibalik, kaos kaki dibalik, mobilnya nabrak tiang listrik, hancur 90%, dia selamat. Tuh. Tapi kalau, wah aku ketangkap, nggak apa-apa itu mah. Sementara yang penting selamat. Nanti pelan-pelan kan ada aja jalannya. Terus kedua nih Pak, Bapak udah diajarin belum nyentongin duit? Udah. Nah, dari pertanyaan saya sama contoh tadi nyentongin duit sama yang tadi sholat taubat sama baca Quran,
Ada pertanyaan lagi gak Ibu sama Bapak? Yang tadi saya terangin. Ada gak yang mau ditanyain yang susah? Yang sulit ada gak? Kalau dipraktekin. Dari yang saya terangin tadi kalau dipraktekin ada gak yang susah? Dari baca Quran 12 juz, sholat taubat, nyumpahin, sama berdoa, berprasangka baik. Kalau udah saya mah udah hampir setahun ngejalanin Pak Haji. Mau bisa ya? Ibu bisa ya? Kalau ini mah kadang-kadang memang harga Yang berat apa Bu kira-kira? tergantung sebab banyak kegiatan kan, kegiatan ngantuk gitu ya. Tuh coba bangun segini, makanya udah mah jangan dipaksain, biar Papa aja. Ini semaunya, kadang-kadang berapa jus udah kalau seadanya udah, kalau Papa biarin. Ini yang ngejar terus. Oh iya boleh. Bagi tugas ya? Iya. Boleh. Nah, ini jam 3 kan lu berarti nyuci paket segala Nyuci. macam. Kalau kesiangan kan banyak kerjaan lagi makanya udah. Nah, Ya udah Bapak yang ngerjain ya. Nah saya mau di bulan ini paling lambat 30 hari dari sekarang harus ada yang terkabul. Minimal 1. 99 hari dari sekarang harus semuanya terkabul. Minimal harus cair 10 miliar dan rumahnya harus 1000 meter. Kalau dia terkabul, saya bisa, Bapak juga harus terkabul dan pasti bisa. Setuju gak? itu cukup merinding Pak Haji. Hah? Merinding. Lah, tadi kan Bapak tanya, saya tanya sama dia nih. Sebelum ke RDAY kontrakannya berapa pintu? 6. Setelah dia maksain selama 7 bulan. Alhamdulillah kontrakan berapa pintu? 21. Waktu dia datang kemari belum punya ruko. Tapi setelah dia meraktekin ilmu RDAY, rukonya berapa pintu? 15. Nah mau saya di hari tua ibu nanti usia 50-an atau bapak di usia 50-60-an udah punya kontrakan dan udah punya ruko. Rumah 1000 meter, kontrakan ada, ruko ada. Buat apa? Biar nggak ngandelin sama anak sama mantu. Bisa. Harus bisa. Oke? Cair? Sip 10 miliar terkabul. Harus ya. Bulan ini ya. Pelan-pelan dipraktekin ya. Cucunya ya. Iya dong. Ibu kabul ya. Ya. Bawa centang.